Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Istiqamah, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, wabil khusus segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, para alim ulama, para asatidah, para mudarrisin, mudarrisat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya, hidayah nayahnya. Kembali pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah senangkan kita, Allah gembirakan kita dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan dan ibadah-ibadah kita. Kita disenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan terbangkitnya kita dari wafat kita, ya. Dari tidur kita bisa bangun. Itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bahkan bukan hanya itu, tetapi kita hamba-hamba saleh, kita bangun dari tidur itu segera kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah telah banyak melakukan ibadah-ibadah, rukuk dan sujud kita sampai tadi pelaksanaan ibadah salatul subhi berjamaah. Pasti berbeda saudara-saudara sekalian rahimakumullah perasaan kita antara kita dirizkikan Allah bisa melaksanakan salat dengan tidak, itu pasti berbeda. Ada kegembiraan tersendiri. Apalagi kita masih bisa melanjutkan istiqamah mudawamah kita di setiap pagi ini, mengadakan kajian-kajian keagamaan kita, saling tausiah, saling wasiat, saling berpesan di antara kita yang memang wajib bagi kita, saudara sekalian. Kita gembira ketika duduk bersama-sama hamba-hamba saleh, ya, tentram, damai rasanya, ya Pak, ya. Ya, coba kalau kita duduk bersama-sama orang yang tidak tahu siapa orang itu, mesti ada perasaan bertanya, ini orang aman atau tidak? Di kanan saya ini aman atau tidak? Di kiri saya ini aman atau tidak? Betul tidak, Pak? Kalau kita duduk di halte itu misalnya ramai itu, ya kita tidak tahu orang kanan kiri kita, Pak. Apalagi membawa bungkusan plastik misalnya, kita nggak tahu isinya itu jangan-jangan ya bom begitu, ya. Nah, ini Pak, insyaallah kalau sudah duduk di masjid semacam ini, wah ya Karim, ya Allah, aman kita, kanan kiri kita hamba-hamba soleh.
Sekitar kita duduk di tengah-tengah hamba-hamba soleh. Iya, kalau soal kita merasa atau ada di mana merasa tidak aman, ya kadang diperlukan itu Pak. Artinya untuk kewaspadaan, berhati-hati, sebatas curiga bukan menuduh, betul tidak? Ya kita hati-hatilah, kita nggak tahu orang. Bahkan kita jumpai kadang-kadang orang yang berpakaian orang yang baik, ternyata akhlaknya tidak baik. Ada nggak? Ada Pak. Oh ya, saya jadi teringat itu ya. Saya pernah didatangi orang, pakaiannya, pakaian kokohan, pakaian ibadah, pegangannya tasbih. Tasbih bahasa Arabnya fasih. Nggak taunya penipu Pak. Lah iya, saya itu mau ditipu ya, alhamdulillah nggak sampai ketipu sih. Saya paham, dikasih kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu ya. Iya, berapa kabarnya wanita-wanita berkerudung, berjilbab, ternyata akhlaknya buruk ya. Namun yang paling sangat kita takuti kalau kita berada di suatu masa semacam itu, yang dikatakan oleh Nabi, la ya'manur rajulu jalisahu, yang seseorang itu ketika duduk di mana dia sudah merasa tidak aman itu teman duduknya. Yaitu tadi Pak, kalau kita duduk di mana tidak kenal, ya kita sebatas curiga, bertanya ini orang kanan kiri saya ini aman atau tidak. Di bandara barangkali, di stasiun, ya di apa, terminal tempat keramaian itu. Dan ini dikhawatirkan Nabi suatu saat kita begitu Pak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, kalau harus masjid suatu saat akan menjadi tempat duduk yang merasa tidak aman. InsyaAllah Allah lindungi kita, Allah jaga kita semua Pak. Tapi kenyataannya bom meledak di masjid udah pernah ya. Nah Pak, bahkan HP hilang di masjid sampai kepada pada saat orang itu sholat. Ini kejadian ini Pak. Hati-hati sholat, HP-nya taruh depannya. Itu di kanan kita ini orang aman atau di belakang ini orang aman tidak? Ternyata orang yang di belakangnya, orang yang sholat naruh HP itu ya merem aja dia, gak perhatiin HP, diambil dari belakang Pak. Berarti di masjid aja di belakang kita sholat itu gak tahu siapa. Bahkan tempo hari ya Allah na'udzubillah, suatu musola orang dibunuh, terbunuh, terbelah dari belakang. Ini terjadi Pak. Jadi ya Allah wallahu alam, mungkin ya itu bukan kejadian di masjid, tapi ya masjid pun kita sangat berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau harus terjadi di masjid-masjid itu tidak aman. Naudzubillah. Tapi ini Pak, ini sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikhawatirkan Nabi terjadi kepada umat, hatta la ya'manar rajulu jalisahu, sampai nanti dengan banyaknya fitnah yang terjadi itu orang merasa tidak aman lagi duduk di mana saja. Ya, sebelah kanan dan kirinya kawan duduknya ini siapa? Naudzubillah. Tapi Bapak Saudara sekalian, alhamdulillah kita semua sampai saat ini ketika duduk di masjid semacam ini aman ya. Kita aman bersama hamba-hamba soleh. Kita semua yakin, semua hamba saleh, bahkan ulama Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir ini para ulama, amin. Semua para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Oleh karena kalau kita tahu di tempat itu adalah tempat hamba-hamba saleh, sampai hukumnya wajib kita duduk bersama-sama hamba saleh semacam ini. Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau sangat jelas mengatakan, yajibu 'alal mu'min an yuhibbal ulama'a was-sulaha'a wa yulazimu majalisatahum wa yas'alu ma la budda lahu. Beliau mengatakan wajib bagi orang mukmin itu an yuhibbal ulama, supaya suka, senang, bahkan cinta kepada ulama, wassulaha, dan orang-orang yang saleh, wa yulazimu mujalasatahum, dan seharusnya orang mukmin itu yulazim,
Terus ya, istiqamah, mudawamah, duduk-duduk bersama hamba-hamba soleh. Karena Bapak saudara-saudara sekalian, ya kita maklum semua ya, pepatah mengatakan kita dekat air, kejiprat air dengan dinginnya, kita dekat api, iya, kejiprat api dengan panasnya. Ya kita duduk juga begitu dengan siapa, Pak? Makanya mujalasah ini mempengaruhi betul, Pak. Duduk dengan orang yang cinta dunia, bekerja luar biasa dengan cintanya dunia. Kira-kira yang diceritakan orang itu tentang apa? Ya tentang dunia, Pak. Maka kita akan terpengaruh menjadi orang-orang yang cinta dunia itu. Ya kalau cinta dunianya dibawa ibadah, oh kita ini orang beriman pada Allah, silakan saja sebanyak mungkin, Pak. Tapi ini masalahnya menjadikan lalai. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita duduk dengan anak-anak, kita ini orang sudah tua ya, duduk dengan anak kecil umur 2 tahun, umur 3 tahun itu, Pak. Kemudian dia mainan, Pak. Kita ikut apa? Ya ikut mainan. Bahkan tingkah kita itu ikut seperti anak-anak, betul tidak? Iya, anak kecil itu main mobilan misalnya, Pak. Kemudian ketika main mobilan dengan kita, ya kita ikut. Ayo tunggu di sana. Mulut kita begitu kan? Menyuarakan, membunyikan mobil-mobilnya itu, Pak. Betul tidak? Bahkan bisa jadi tidak sadar pada saat itu sebenarnya kita sudah jadi anak-anak. Iya, ini mujalasah. Ini pengaruhnya mujalasah ini, Pak. Duduk-duduk itu dengan siapa? Masya Allah, Masya Allah. Makanya ya Allah kita bersyukur ketemunya duduk kita ini hamba-hamba soleh terus di mana-mana. Iya, ini Pak mujalasah. Ya juga begitu juga Pak. Kalau kita gampang, Ibu rahimakumullah, kita kaum laki-laki gampang duduk dengan kaum wanita, wanita gampang duduk dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Iya, apa yang terjadi kira-kira kalau sudah bercampur baur antara laki dan perempuan? Iya, apalagi kadang-kadang ya terbuka auratnya, duduk bersama-sama, kumpul bersama-sama terus semacam itu. Yang terjadi apa? Bangkit syahwatnya, betul? Bangkit, Pak. Syahwatnya akan muncul. Nah, ini pengaruh daripada mujalasah itu. Iya, makanya kalau dalam kehidupan ini terus dibebaskan, ya campur baur laki perempuan itu, Pak. Waduh, ya Allah, jangan sampai. Tapi kalau campur laki perempuan, acaranya baik, semua menutup aurat, iya kan? Oh, ini tidak. Ini kadang-kadang ya Allah, tempo hari pun juga ada, Pak, itu ya hati-hati juga. Ada kabar itu di suatu masjid itu. Suatu masjid itu ada pengajian ini agak aneh. Kalau saya katakan itu pengajian ini aneh, ya ini informasi juga supaya kita hati-hati di sekitar kita, Pak. Ya pengajian ini aneh, kenapa? Ngajinya lewat jam 12 malam. Ya kalau soal waktunya nggak aneh, silakan saja ngaji jam berapa saja, Pak. Bahkan afdal itu jam 12 malam. Ya mungkin dengan sholat tahajudnya. Ya tapi saya kurang tahu niat dan tujuannya seperti apa. Ya berhasilnya seperti apa, cuma saya melihat sepintas cara yang semacam itu, saya khawatir dengan fitnahnya. Maka saya katakan itu pengajian aneh, Pak. Lewat jam 12 malam ngaji di suatu masjid, kemudian bercampur baur laki perempuan. Bukan kayak begini, ibu-ibu sebelah sana ya, laki-laki sebelah sini. Itu enggak, duduknya bercampur. Itu disuruh oleh ustadznya itu. Gak apa-apa, campur laki perempuan, silakan duduknya seperti apa, campur gitu. Kemudian lampu dimatikan. Nah, ini Pak. Pengajian, ya zikiran ya, zikir lewat jam 12 malam, laki perempuan campur, kemudian lampu dimatikan. Ya mereka berzikir. Saya cuma khawatir ini zikir yang enak. Ini zikir yang enak, bukan zikir yang khusyuk, Pak. Ya memang ada katanya, Pak. Bahkan sampai-sampai
menurut informasinya, ceritanya itu minuman keras pun juga dipersilakan itu di sana. Iya, jadi ya memang rupanya yang ngaji ini bukan orang-orang yang biasa ngaji di masjid gitu mungkin ya. Ya wallah alam itu niatnya seperti apa, mungkin ada cara trik tersendiri untuk menjadikan orang itu ya taubat barangkali ya dari dosa-dosa. Mungkin caranya itu, wallah alam, mudah-mudahan itu yang terjadi. Cuman ya khawatir dengan fitnahnya itu, Pak. Ya, ini aneh nih ya. Makanya banyak yang muncul ya, fenomena di tengah-tengah kita itu semacam itu. Kembali lagi warahmatullah. Inilah Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, dia mengatakan yajibu 'alal mu'min yuhibbul ulama was-sulaha wa yulazimu majalasatuhum ya wala budda wa yas'alu ma la budda lahu. Ketika kita duduk bersama-sama semacam ini, yang kita melakukan wajib, ini wajib, Pak. Semacam ini duduk bersama hamba saleh, bersama para ulama, ini wajib. Ya, mulazimahnya itu pun wajib. Mulazimah itu mudawamah terus-menerus. Ini kan kita terus setiap Sabtu pagi itu ya, Ahad pagi atau lebih banyak lagi. Insyaallah. Ini kita menjalankan kewajiban. Pada saat duduk itu yas'al ma la buddalahu, bertanya. Ya, kita diskusi, kita bertanya, ada satu bertanya, yang lain menjawabnya. Bahkan nanti ada satu berdoa, yang lain mengaminkannya. Insyaallah. Ini Pak. Yad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum, itu hadisnya. Ada satu berdoa, yang lain mengaminkan. Ini pun seperti terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Ya, ini mujalasahnya. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kedua-duanya. Dan orang ketika berkumpul bersama-sama berdoa, ya berzikir dan berdoa itu fiha atharatun 'azimah. Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, di situ ada pengaruh besar. Ya, kita amin 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 berdoa itu, Pak, selesai sholat entah berjamaah di mana, oh itu ada pengaruh yang sangat besar. Apa pengaruhnya? Tazkiyatan li anfusihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Oh, pembersihan hati, Pak. Ya, ini mujalasah ini. Hadirin rahimakumullah. Bahkan wayatta'idhu binushihim. Ya Allah. Ini alatnya ketinggalan ini, Pak. Makanya ini ya, nggak bisa pakai kitab ini, Pak. Ini saya cuma punya akal dipoto dulu kitabnya tadi, Pak. Makanya di HP kan bisa di zoom gitu ya. Nah, ini ya. Mohon maaf ya Allah. Wa yatta'idhu binushihim, masih bisa, masih kelihatan. Dan kita bisa mengambil mau'izah, yatta'idhu, kita mengambil nasihat. Kalau sudah kumpul bersama-sama hamba saleh di masjid, coba berapa kali kadang-kadang dari hasil obrolan kita itu ketemu ya jawaban daripada masalah-masalah kita, pertanyaan-pertanyaan kita, problem-problem kita, Pak. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang saya butuhkan selama ini. Wah ya. Wa yatta'idhu binusahim wa yajtanibul a'malal qabihah. Karena kita mujalasah dengan hamba-hamba saleh itu bisa menjauhi amal-amal, perbuatan-perbuatan yang buruk. Selamat kita dari perbuatan yang salah. Ketika berhadapan atau ajakan-ajakan yang salah itu, ingat kita, oh kemarin saya diceritakan di masjid di mana ya oleh kawan saya, dan takut kita menjadi hati-hati. Ya Allah, ini membersihkan ya, tadhhiratan lil nufus ya, untuk membersihkan jiwa. Wa yattakhidhu syaitana aduwa. Akhirnya kita akhirnya bisa menjadikan syaitan itu betul-betul musuh kita. Bukan cuma cerita saja syaitan itu musuh saya. Kalau soal ini semua begitu, Pak. Betul tidak? Rasanya tidak ada orang mengatakan syaitan itu kawan saya. Ada nggak begitu kira-kira? Nggak bakal ketemu, Pak. Jangankan orang baik, orang jahat aja. Ente teman syaitan ya? Oh iya benar. Apa begitu kira-kira? Kayaknya nggak mungkin, Pak. Enak aja loh. Paling begitu marah dia. Ya, padahal perbuatannya sama itu dengan syaitan itu, betul ya.
Tapi ternyata begitu, Pak. Nah, ini sebab kita mujalasah dengan hamba-hamba soleh. Yattakhidus syaitana aduwa. Iya, kalau mereka yattakhidus syaitana waliya. Betul ya? Berapa banyak orang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, kekasihnya, ya, idolanya. InsyaAllah, makanya saya katakan ini bersambung daripada khutbah Jumat kemarin, Pak, ya. Ya, kita berhati-hati dengan syaitan itu kemarin, ya. Ternyata bisa jadi syaitan itu orang dekat kita, atasan kita, begitu ya saya nyebut kemarin ini, ya. Ya, orang yang kita sukai, yang kita cintai, ternyata menjadi syaitan itu. Ya Allah, ya. Kenapa yang memalingkan kita dari agama ini syaitan? Awalnya kita semua hanif, begitu ya kemarin ya. Awalnya kita lurus, harta rezeki semua awalnya halal. Pagi mendapatkan rezeki halal, sore sudah haram itu rezeki karena syaitan. Iya, kita lurus, kita suci semua. Perjalanan hidup kita lah ketemu dengan syaitan itu, akhirnya berpaling, akhirnya tergelincir dari agama. Ya, tapi salah satu solusinya, ya, takut kemarin itu nggak sampai kepada solusi masalahnya, ya. Ya Jumat, Pak, ya singkat itu waktunya, ya. Begitu saya lihat sudah hampir 20 menit, ya tutup sudah. Wallah, ya Jumat, ya khutbah Jumat itu nggak boleh terlalu panjang, ya kan? Ya sholatnya baru agak panjangan mestinya itu. Bahkan sholat sunnahnya, sholat Jumat itu sunnahnya lebih panjang dari khutbahnya. Nabi SAW sering semacam itu, Pak. Sholat Nabi Jumat lebih panjang dari khutbahnya, khutbahnya singkat. Ya tapi jangan terus ya berdalilkan kepada ini. Seorang khotib kemudian khutbahnya sudah panjang, karena ingat sunnahnya sholatnya dipanjangin juga, Pak. Ya ini tidak mustahil, ini makmum kurang setuju, Pak. Betul ya? Apalagi di kita ini hari Jumat hari kerja. Itu pelaksanaan sholat Jumat itu hanya waktu istirahat siang. Betul tidak? Ya beda dengan di Saudi sana. Hari Jumat hari libur, Pak. Mau dipanjangin lah masalah di sana, ya. Kalau di kita, oh kondisional itu imam harus faham itu, Pak. Iya, jadi banyak hal-hal yang, ya. Oh iya, kemarin itu hanya teringat saja itu ada bahasan, ada pertanyaan, Pak. Ini ada imam itu khutbah, ya berkenaan dengan yang megang tongkat dan sebagainya. Kemudian imam ini khutbahnya itu berapi-api benar gitu. Ya sampai apa loncat sampai kayak mau tangan yang kanan kiri. Rupanya orang itu paham, ya apakah seorang khotib dibolehkan begitu gitu. Nah, seorang khotib memang dilarang sebenarnya tangannya terlalu banyak. Iya, makanya ya disunahkan megang tongkat itu ya supaya tangan itu diam. Dilarang, Pak. Ya mengingatkan takwa kepada Allah, sekitar iman, sekitar kematian, ya akhlak, sudah itu. Kalau politik apa dan sebagainya karena kesel marahnya apa, kemudian yang meluap-luap pada saat khutbah Jumat, kemudian dengan tangannya kanan kiri apa nunjuk itu banyak, itu dilarang, itu makruh itu sebenarnya itu. Seorang khatib semacam itu, ya tapi bukan berarti merusak, ya batal gitu sih, tidak ya. Ya cuman seharusnya tidak semacam itu ya. Ini hanya ingat kembali lagi, Pak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Ya. Sesungguhnya syaitan la'anahullah itu sungguh musuh bagi kalian. Lakum adun. Itu pernyataan Allah. Syaitan itu musuh kalian, ya. Syaitan itu musuhmu, ya. Itu Allah menyatakan begitu. Kemudian apa perintahnya? Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikan syaitan itu betul-betul musuh. Nah, kalau kita tidak biasa duduk-duduk dengan hamba soleh, kebalik, Pak. Nanti pada akhirnya justru yattakhidus syaitana waliya. Kita akan menjadikan syaitan itu kekasih. Tapi kalau kita biasa duduk bersama hamba soleh semacam ini,
maka Bapak-Bapak sekalian akan mampu menjadikan syaitan itu musuh kita, aman kita, Pak. Ya. Fa'aduhu bi ta'atillahi ta'ala, maka musuhilah syaitan itu dengan cara taat kepada Allah. Wala tuti'uhu, jangan taat kepada dia. Fi ma'asillahi ta'ala, dalam maksiat kepada Allah. Wa kunu ala hadarin minhu fi jami'i ahwalikum wa af'alikum wa aqaidikum min samimi qulubikum. Waspadalah, ya, kalau sampai kalian harus menjadi, ya, berwaspadalah, hati-hatilah dalam semua keadaan kalian, ihwal kalian, perbuatan kalian, perkataan kalian, akidah kalian. Beliau katakan semacam itu. Wa min samimi qulubikum, kalau harus menjadikan hati kalian tuli. Samim itu summun, ya. Iya, karena oleh syaitan itu yang dituju itu, Pak, supaya hati kita ini tuli. Betul. Itu yang diinginkan. Jadi nggak mempan akhirnya dia dengan sehat-nasihat mau'izah itu nggak mempan. Wa idza fa'altum fi'lan fataftinu. Allah. Kalau kalian melakukan suatu perbuatan, maka pintarlah, pandailah, cerdaslah. Ya. Kenapa, Pak? Kalau kita melakukan sesuatu kurang cerdas, ketipu kita, Pak. Tertipu kita. Kadang-kadang kita tertipu. Ini hati-hati, Allah. Ada orang baca Quran tertipu dengan bacaan Qurannya. Ya, namanya orang tertipu kan tidak sadar, dikiranya benar ternyata salah. Karena kata Nabi, banyak orang baca Quran itu hanya di lisan, hatinya tidak baca. Tertipulah dia. Seorang imam sholat, bahkan mungkin bisa menghatamkan Al-Quran banyak. Setiap saat dia menghatamkan Al-Quran itu. Tapi dia masih termasuk bagian daripada banyak pesan-pesan Nabi SAW, takut tertipu dengan bacaannya. Hadirin rahimakumullah, apalagi orang kaya ketipu dengan kekayaannya, orang pejabat dengan jabatannya dan seterusnya, Pak. Para ulama Allah dengan keulamaannya itu bisa tertipu, Pak. Bahkan yang kecil-kecil saja, Pak. Kita ini kadang sering dalam hidup ini kita dilema. Dilema mana yang harus kita utamakan untuk melakukan dua hal yang berhadapan dengan kita, Pak. Mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Betul tidak? Mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Kadang-kadang berhadapan ada dua baik, ada dua kebaikan. Kadang-kadang ada dua keburukan. Kadang-kadang ada dua sunnah. Kadang-kadang ada dua fardu kifayah. Kadang-kadang antara fardu ain dan fardu kifayah. Jazakallah. Masih. Ya, Pak. Ya. Kadang-kadang semacam itu, Pak. Ya. Kadang-kadang sama-sama fardu ain. Dua-duanya ini fardu ain berhadapan, harus dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Ada dua bahaya berhadapan dengan kita. Maka perintahnya yang lebih besar bahayanya yang kita tinggalkan. Betul tidak? Yang lebih kecil bahayanya itu yang kita lakukan. Sengaja tidak apa-apa. Karena tidak ada pilihan lain, Pak. Ada nggak yang dapat contoh? Ini di kitabnya, kalau sudah contoh ini nggak ada kitabnya, Pak. Namanya contoh kejadian yang terjadi, ya. Ada yang sudah ingat contoh barangkali? Ada dua bahaya berhadapan. Mungkin kalau saya kasih minta contoh itu semua bisa, Pak. Wah, mungkin teringat akan suatu kejadian. Iya, itu contoh, Pak. Bisa berbeda-beda satu sama lainnya, tapi benar semua. Ya, hanya teringat contohnya itu seorang sopir bus misalnya. Seorang sopir bus itu, ya, pengemudi bus, penumpangnya 50 orang. Ya. Kemudian di jalan yang dalam keadaan kencang itu, ya, kemudian sampailah di suatu tempat, di sebelah kanan jurang, kiri jurang, misalnya semacam itu. Ternyata ada orang nyebrang, nenek-nenek misalnya, pelan jalannya, ya. Nah ini coba dua bahaya berhadapan kita, Pak. Iya.
Kalau kita lurus saja menyelamatkan yang 50 ini, mati itu orang yang nyebrang ini. Kalau kita banting kanan atau kiri, 50 orang habis. Gimana ini pilihan sopir ini yang mana, Pak? Inilah ada dua bahaya, ada besar, ada kecil. Yang mana yang dipilih? Ya yang kecil, Pak. Ini kitabnya tidak ada. Iya, sengaja nabraknya itu nggak dosa. Padahal sengaja kayak bunuh orang, iya kan? Nggak dosa, Pak. Ada dua sunnah. Ada dua sunnah, sering kita, Pak. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian lagi baca Quran sunnah kapan saja. Ya. Ada suatu kaidah, yuqaddamu ma yafut wa yuakhiru ma la yafut. Itu kaidahnya, mendahulukan waktu yang habis daripada waktu yang tidak habis. Maksudnya ada suatu ibadah waktunya di situ saja. Kalau lewat ya habis waktunya. Maka itu yang didahulukan daripada ibadah yang waktunya tidak habis. Bagaimana? Bisa kapan saja dia. Contoh, kalau Bapak Ibu sedang baca Quran atau ini lagi ngaji, pengajian semacam ini, dengar suara adzan, bagaimana? Baca Qurannya, berhenti dulu, jawab adzan. Ini namanya yuqaddamu ma yafut wa yuakhir ma la yafut. Berhenti baca Quran, nanti masih bisa. Ceramah, ya nanti masih bisa. Tapi menjawab adzan harus pada saat adzan. Betul tidak? Nah ini, Pak. Jadi dalilnya di sini. Makanya kita kalau orang baca Quran dengar adzan berhenti, ya kecuali orang sholat. Kalau duluan sholatnya, kalau duluan sholat kita mulai baru adzan, ya terusin sholatnya itu. Tapi kalau duluan adzan jangan sholat. Ya, sholat nanti masih bisa. Dahulukan adzan karena pilihan terjadi. Kalau tadi bukan pilihan karena sudah duluan sholat. Hadirin rahimakumullah. Ada lagi, kalau kita berhadapan dengan kedua orang tua, ya, kedua orang tua, maka yang didahulukan kita ta'zim, hormat, ya, kepada ibu. Betul tidak? Iya, ibu terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya teringat nasihat kiai dulu kalau mau pulang dari pesantren itu, Pak. Besok mau kepulangan libur, malam ini malam harinya berkumpul. Oh, nasihat kiai luar biasa. Ya, banyak sekali nasihat-nasihat, suruh catat itu. Kata-kata hikmah, ya, perkataan-perkataan hikmah dari kiai itu. Salah satunya yang selalu teringat itu untuk ayah ibu. Kalau kalian nanti sampai di rumah, pulang sampai di rumah, ya, pertama cari ibumu. Setelah itu baru cari di mana ayahmu. Kalau berkumpul duduk berdua, salami duluan ibumu. Itu nasihat kiai dulu, Pak. Ya Allah, baru salami ayahmu. Ya Allah, ya ibu ini yang dahulukan. Ya, makanya Bapak saudara-saudara sampai Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau mengambil suatu contoh, ya, kalau ada anak mau berangkat haji, dia punya biaya, cuman cukup berangkat haji saja, tidak punya biaya lebih lagi, Pak. Cuman dia masih punya orang tua yang sudah tua, orang tuanya sudah tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Sementara nafkah anak kepada orang tuanya wajib. Ini berhadapan dua fardu ain. Nafkah orang tua wajib ain, wajib. Perangkat haji karena sudah ada cukup, wajib. Betul tidak? Nah ini, Pak, dilema kita ini, mau berangkat haji atau orang tua ini. Kalau buat nafkah orang tua nggak cukup berangkat hajinya, nggak haji dia. Tapi kalau buat berangkat haji, bagaimana orang tua? Iya, nggak makan nanti, Pak. Dia nggak kerja, sakit-sakitan pula, perlu biaya sakitnya. Ini tetap yang diutamakan bukan hajinya, tapi orang tuanya, Pak.
Iya, sekalipun bisa saja izin, misalnya izin, udah berangkat saja, saya rela, saya redha, kata orang tuanya. Enggak apa-apa, insya Allah saya aman, selamat. Ya bagaimana aman selamat? Enggak ada nafkah kehidupannya, Pak. Iya, kalau sekarang pergi haji, kalau plus itu bisa berapa? Cuman berapa minggu, Pak? 2 minggu ya. Bisa bahkan seminggu saja, 10 hari saja cukup. Iya, kalau haji yang lama, apalagi zaman dulu. Pada saat zamannya Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, orang dari jauh berangkat, wah itu perjalanannya bisa berbulan-bulan. Iya, bagaimana nafkah orang tua? Ya mungkin situasi ini bisa berbeda dengan sekarang, ya iya. Cuma di sinilah kalau terjadi semacam itu, Pak. Orang tua dulu, bukan haji dulu. Sekarang begini, kalau dia nafkah orang tua dulu, oh barokah, dia hormat, dia sayang kepada orang tua itu, oh Allah berikan kelancaran rezekinya, tetap saja ditakdir berangkat haji dia suatu saat. Coba kalau dia paksa berangkat haji, sementara orang tuanya berat dengan keberangkatannya, dia maksain berangkat. Bagaimana kalau orang tuanya meninggal? Masya Allah, bayangkan, jangan-jangan berangkat haji tapi masih ada nilai durhaka kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ya, jadi di sini Pak, yuqaddam, ya. Mana yang didahulukan? Banyak hal-hal demikian ya. Kayak ada tempo hari ada pertanyaan begini, Pak. Orang tersebut berangkat umroh. Dia berangkat umroh. Nah, pada saat umroh di sana bersama istri dan orang tuanya, ibunya yang sudah tua itu. Ibunya ini jalannya sudah susah, cepat. Jalan cepat sudah susah, jalannya pelan. Sementara istrinya masih muda. Ya, nah masih muda, Pak. Ya jalannya ya bisa cepat. Suatu saat mau berangkat ke masjid, waktu adzan sebentar lagi. Ini istri ngajak, ya, ayo cepat-cepat kita, ayo cepat-cepat. Ajakan istri ini benar, supaya bisa masuk ke masjid, bisa berjamaahnya di dalam masjid lebih utama, ya kan, daripada di luar masjid. Benar kan? Ajakan itu benar, Pak. Nah ini suami ini dilema ini. Gimana kalau saya ngejar istri ninggalin ibu? Iya kan? Kalau saya ibu, istrinya terus, Pak, karena maksa itu istri itu. Kita tahu kalau demikian, kira-kira yang mana ini? Yang mana yang dahulukan, Pak? Ibu. Istrinya melanggar, dia mau pisah, ya biarin saja, namanya masih muda. Dia hilang nanti cari alamat masih gampangan, betul tidak? Coba kalau ibunya ditinggal hilang di sana itu, ya malah ya Allah, bisa hilang beneran, Pak, ya Allah ya. Dosa dia, durhaka dia, Pak. Iyalah kalau ibu hilang nggak bisa cari gantinya, Pak. Betul. Tapi kalau istri hilang, ayo. Jangan masa iya istri hilang cari ganti. Wah, nanti pengajiannya ini nggak suka ibu-ibu, Pak. Ini pengajian apa ini begitu, Pak, nanti. Ya, Pak. Di sini makanya yuqaddamu. Ya, mana yuqaddamu? Ya, makanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu benar sekali. Ya, mendahulukan yang maslahat apalagi ya daripada yang mafsadah. Mendahulukan yang maslahatnya lebih tinggi daripada yang rendah. Kadang-kadang coba dilema, kita ada 2 undangan. Betul? Pernah begitu, Pak? Ini ada 2 permintaan acara, ada 2 undangan. Kemana ini saya? Sama-sama bermanfaat, waktunya sama, nggak mungkin kita bisa datang dua-duanya, betul tidak? Ya kalau masih bisa dua-duanya silakan. Nah ini kita dilema semacam ini terus dalam hidup ini, Pak. Iya, ada 2 calon pemimpin, dilema, betul tidak? Begitu, milih yang mana ini, betul, Pak? Pernah merasa begitu selama ini? Iya. Ya udah kita lihat masalah dengan mafasidnya bagaimana ini. Tapi kalau kita tahu mendukung ini pasti akan datang bahaya, terutama membahayakan agama, haram hukumnya.
Haram hukum udah tahu, Pak. Termasuk kepada partai. Saya bukan politik ya, ini agama ya. Boleh kan? Boleh kan? Iya, Pak. Hati-hati memilih partai. Kalau sudah dia diperkirakan tidak akan menguntungkan agama, apalagi merusak agama, kita kaum muslimin haram memilih partai semacam itu. Boleh nggak tegas begini, Pak? Boleh. Iya, Pak. Saya nggak marah-marah, cuma nadanya kayak marah gitu. Ini cuma tegas. Boleh tegas kan? Iya begitu. Kenapa? Itu tadi takut kita jadi ketipu. Mau nggak kita menjadi korban penipuan? Akhirnya kita rugi, Pak. Iya kalau kecil ruginya, kalau besar. Jangankan besar, Pak, kecil aja kita nggak mau rugi itu. Sedangkan rugi bermula, ya kita itu lemah. Makanya beliau, kata-kata beliau tadi itu luar biasa. Kalau kalian beramal, kalau kalian melakukan sesuatu, fataftinu, ya, fataftinu, maka cerdaslah. Fa innahu rubbama yadkhulu. Allah, mana ini? Farubbama yadkhulu, insyaallah. Ya. Ya. Allahumma ya azim ya. Ya, ini. Farubbama yadkhulu alaikum asy-syaitan. Barangkali bisa masuk setan pada saat itu karena kita kurang cerdas. Untuk memilih sesuatu yang membingungkan tadi itu, Pak, kurang cerdas. Sudah. Ya Allah, kalau di dalam bab al-ghurur, bab tertipu itu, di awalnya beliau Imam Abi Hamid mengatakan hanya dua yang terjadi kepada kita, sa'adah dan syaqawah. Ya, senang, gembira, bahagia. Sa'adah itu orang yang bahagia, Pak. Ya, syaqawah atau celaka, itu saja, Pak. Kalau kita tidak tertipu, sa'adah, gembira kita. Tapi kalau kita tertipu, syaqawah, celaka kita. Cuman itu udah. Terus kita kadang-kadang dilema dalam kehidupan itu akan terjadi seperti itu, Pak. Ya Allah, ya. Maka Bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, banyaknya cara dalam hidup. Cara atau jalan. Ya. Kita bisa menempuh cara itu ya macam-macam, Pak. Mau mengadakan acara, ini acara mana? Bisa nggak? Adat mana? Macam-macam. Yang disebut dalam hadis itu subul, atau dalam Al-Quran, ya subul dalam Al-Quran itu jalan, cara, Pak. Makanya kemarin saya juga dalam khutbah Jumat, itu juga begitu. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Hati-hati kalau sampai cara hidup kita ini mengikuti cara kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemarin saya nyebut begitu ya. Ya, yattabi ghaira sabil. Sabil. Jadi sabil itu jalan. Jalan itu banyak. Makanya dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, tiba-tiba Nabi itu menggaris tanah. Menggaris tanah. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggaris, tanah itu digaris oleh Nabi dengan kayu atau apa ya, digaris. Lalu Nabi mengatakan, hadhihi sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Ya Allah, kinayah Nabi dalam sabdanya ya. Ini jalan Allah. Kemudian Nabi menggaris lagi di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi garis ini ada berapa? Ada 3, Pak. Ya, thumma khatta khututan an yaminil khatti wa an shimalih. Jadi Nabi itu menggaris lagi di sebelah kanannya, di sebelah kirinya. Thumma qala, hadza sabilun. Ini jalan-jalan. Hadhihi subulun. Ini banyaknya jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u lahu. Sebagian daripada jalan ini ada syaitan di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajak, dia mendorong, dia merayu, dia memperdaya. Ini, Pak, Allah ya Nabi SAW. Ketika kita lihat Nabi menggaris, mau apa ini Nabi begitu ya? Ternyata maknanya luar biasa kehidupan kita, Pak. Ini jalan yang satu tengah, satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Islam, Al-Qur'an.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu ya nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Tapi garis dan kanan dan kiri ini subul. Makanya lihat ayat Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 153 ketika Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadhihi wa anna hadza sirati." Ini adalah dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Itu kata Allah. Satu garis, satu jalan itu aja, Pak. Cuma Al-Qur'an. Makanya kita bersyukur alhamdulillah kita semua ahli Al-Qur'an. Mustaqiman, itu jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, maka jalani jalan itu. Jangan jalan yang lain. Manusia. Manusia, Pak. Bukan cuma kita saja. Cuman ada manusia yang mau di jalan itu, ada yang tidak. Betul tidak? Kalau dia tahu ini seruan Sang Maha Pencipta, dia Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi dan segala isinya, dia menyeru begitu, fattabi'uhu, jalan itu yang kalian harus jalani, yang harus diikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan kanan kiri itu. Hati-hati di situ. Ya, kalau soal banyaknya jalan cara kehidupan, iya. Orang ingin, artinya begini, tetap saja di jalan tengah. Tetapi bercabangnya bagaimana? Cabang-cabang yang benar. Artinya apa? Orang ingin sampai kepada Allah bisa dengan banyak thariqah, dengan banyak tarekat. Ya, biasanya banyak orang mengatakan tarekat, ya tarekat. Cara apa? Bisa dia takarrubnya dengan Allah banyak salat, bagus. Bisa tarekatnya banyak puasa, bisa tarekatnya banyak sedekah, bisa tarekatnya banyak baca Al-Qur'an, bisa dengan silaturahim, macam-macam. Wah, ada yang senang sekali kalau melihat anak kecil. Selalu di tasnya, di kantongnya itu ada permen. Kalau ada anak kecil di mana dipanggil, atau uang receh barangkali, di mana saya kasih duit, itu anak-anak senengin anak-anak. Oh, itu thariqah, itu tarekat, itu cara untuk dia takarrub, mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah dengan cara semacam itu. Kalau subul semacam itu masih di bawah sabil yang di tengah tadi itu nggak masalah, Pak. Ini permasalahannya yang dikhawatirkan ya kemarin yang saya katakan, yattabi ghaira sabilil mu'minin. Makanya tolong salah satunya berhenti, Pak. Ya, kita sudah bubar ini cara salaman yang salah itu, Pak. Betul? Masih ada cara salaman yang salah itu, Pak. Hati-hati. Itu yattabi ghaira sabilil mu'minin. Itu mengikuti cara kehidupan orang di luar Islam. Betul tidak? Ini ayat Al-Qur'an, Pak. Hah? Iya, ya Allah, kita sedih, Pak. Ini alhamdulillah saat-saat ini kita sudah luar biasa. Ya. Ya, Masya Allah, apalagi di masjid ini salat sudah rapat semacam itu, menggembirakan sekali. Ya Allah, corona betul-betul pulang kampung. Dan dia kemarin bilang dia nggak mau balik lagi dia. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan mau nggak balik lagi dia, Pak. Iya, Masya Allah, dia tega sekali selama ini merubah cara kehidupan kita. Begitu ketemu, wajah sih masih ceria, tapi sambil ditutup masker, Assalamualaikum, nunduk dia, Pak. Tapi langsung marah, Assalamualaikum. Wah, gitu ya. Salamannya itu genggamin tangan, ya Allah. Ada lagi bagi Assalamualaikumnya sopan, Pak. Langsung jurus 12, Pak, dia. Assalamualaikum. Hah? Lah iya kan? Ada nggak begini? Dirusak itu. Ya tapi ghaira sabilil mu'minin. Saya perlu tegas di sini, Pak. Rubah cepat itu, jangan begitu lagi. Salaman Nabi. Oh, saya berapa kali menyampaikan, iya kan? Memegang, pegang, jangan cuma nempel. Bukan nempel, Pak, bukan di ujungnya. Takut banget di ujungnya itu. Selama ini kan begitu ya. Masalahnya darurat, ya sudahlah. Ya, kadang-kadang, Pak, saya ngejar, dia mundur dia. Takut megangnya banyak gitu kan. Saya udah maju begitu kan. Karena dia tangannya begini, saya kira mau. Ya saya maju, begitu saya mau menyentuh, dia mundur dia.
Iya, takut nyentuh banyak. Ya sudah darurat, namanya darurat. Dia merasa darurat masalahnya ya Pak ya. Ya cuman itulah pikiran kita itu dicuci ya kan. Otak kita dicuci menjadi darurat ya Allah ya. Allah alam. Ya. Jadi rahimakumullah, mohon maaf ini saya hanya menyampaikan ya silakan bagi yang merasa darurat, namanya merasa darurat ya sulit Pak. Betul tidak? Ya soal masker ya bagus-bagus saja. Iya sampai kapanpun silakan ya sholat pakai masker nggak masalah Pak. Apalagi musim panas nanti debu berterbangan di mana-mana kita duduk begini pagi-pagi angin wah ya silakan tuh masker penting nggak masalah. Cuman ya mohon maaf kalau lagi bicara ya begah bener Pak. Ya silakan. Tapi kalau soal renggangnya sholat kemudian cara salaman kemudian apalagi ya apa Pak ya mungkin ya yang lain-lain itu hati-hati di situ Pak. Baik Bapak Saudara sekalian, alhamdulillah waktunya ya. Ya sudah ini sudah masuk isyraq, sudah masuk waktu syuruk. Sebenarnya ada suatu kisah Bani Israel. Ini orang-orang yang ya lembutnya dan halusnya syaitan menggoda kita itu ya seperti itu. Akhirnya menjadi orang tertipu mulai daripada awalnya berani melakukan dosa-dosa dan kesalahan kecil sampai pada akhirnya malah dosa-dosa besar Pak. Makanya sekarang ini lagi heboh kita naudzubillah. Aduh saya kalau cerita itu tapi bukan gibah ini ya Pak ya. Cuma ya kita menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran Pak. Pelajaran bagi kita. Ya kita menjadi nasihat. Sekarang ini yang lagi heboh ini. Bagaimana seorang ahli agama bisa menzinahi santrinya sampai 12 orang dan sudah sekian hamil dan lahir. Betul tidak? Iya, sekarang kan lagi heboh ya Allah, ya Allah. Syaitan. Itu dahsyat dan kekuatannya syaitan, Pak. Makanya jangan coba-coba cuman sekali sajalah. Mendatang sekali saja, Pak. Ini hati-hati. Oh, saya kuat. Ini hati-hati. Iya, kalau udah datang nyoba sekali ya ketagihan. Lihat itu Barsiso itu. Ya, kisah Barsiso itu. Ya, dia mau bunuh orang, nggak boleh. Terlalu gede dosanya. Mau zina, nggak boleh. Terlalu gede dosanya. Yang kecil-kecil aja. Apa? Minum, cuman segelas aja mabuk. Minum minuman keras. Cuman ya kalau itu mau dah. Kecil, dosanya cuman kecil. Ternyata dari dosa kecil itu karena setan sudah mulai berhasil. Gelitik lagi, berhasil lagi, Pak. Gelitik lagi, berhasil lagi. Mabuk kena, berzina kena, membunuh juga kena. Kan begitu tuh sampai digantung pada akhirnya syirik. Meninggalnya, matinya dalam mati syirik kepada Allah. Itu baru puncak. Makanya kemarin itu sebenarnya ada hadis lanjutannya itu. Saya tidak lanjut karena waktunya. Syaitan itu kemarin itu berhasil memalingkan manusia, menggelincirkan manusia dari agamanya. Sampai-sampai yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Tapi syaitan tidak berhenti sampai di situ, kecuali berhasil membuat manusia itu syirik pada akhir kehidupannya. Karena bikin temannya di neraka selama-lamanya. Itu hadisnya ya, itu hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Saudara sekalian, ini ya kita mengambil pelajaran ibrah dari cerita semacam tadi itu, Pak. Daya memang menyayangkan karena pelakunya ternyata orang Islam. Ternyata orang berkedok lah ya Allah alam aslinya, berkedok ustad. Pimpinan pesantren kan begitu itu ya. Merusak citra ustad ya, kiai, ulama, merusak citra pesantren, merusak citra kita kaum muslimin. Saya pernah ketemu begini, Pak. Non muslim, perempuan, bukan Indonesia. Australia dia tinggalnya di Bandung. Dia bercerita, saya dulu Pak Ustadz senang, saya pengen masuk Islam, saya suka dengan Islam, saya kaji Islam, saya sekian lama Islam. Dia masuk Islam, dia mu'alaf, Pak ya, menikah dengan orang Islam, ada anak keturunan. Apa yang terjadi, Pak? Ketika suatu saat melihat ada seorang ahli agama Islam, begitu saja ya, dia ahli agama Islam, gampang poligami. Cuman begitu, langsung dia, loh orang Islam kok begitu. Nah ini Pak, padahal belum tentu salah.
Betul tidak? Ya, saya tidak bicara poligaminya ya, tapi akhirnya kalau ada citra-citra Islam, orang Islam merusak citra Islam, tidak mustahil menjadikan orang kurang suka dengan Islamnya. Betul tidak? Ini yang menjadi dosa besarnya. Tidak sukanya itu bukan dengan orangnya, Pak. Kalau tidak suka dengan orangnya silakan saja, memang perbuatan dia gitu. Tapi Islamnya yang dibenci. Allah, naudzubillah. Ya Allah, yang mudah-mudahan semua kita dan yang lain setelah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini bisa tobat barangkali, Allah alam, pada akhirnya menjadi baik, diterima, diampuni oleh Allah, yang Allah alam itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya minta, ya Allah ampuni dosa dia, nggak bisa saya, Pak. Bisa nggak didoain orang zina sekali itu kabair, dosa besar, dan hukumnya harus dirajam. Ya betul. Harus dicambuk, dirajam. Itu sekali berzina. Ya, kalau berkali-kali semacam itu kira-kira rajamnya berapa kali? Dan rajamnya harus sampai mati. Harus, bukan kalau udah ajal mati enggak. Iya. Ya. Nah sekarang kalau mau diampuni ya rajamlah. Kalau mau tobat ya rajamlah. Ya kalau menurut Islam. Oh, kalau di Indonesia dirajam HAM. Betul. Melanggar, Pak. Yang merajam ini nanti di penjara. Iya, coba begitu. Jadi kalau sekarang itu, ya Allah ampuni dosa dia yang belum dirajam, Pak. Kalau saya suatu saat dengar dia itu dirajam, ya saya akan doakan. Mudah-mudahan diampuni betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Pak. Ya kalau saya langsung ampuni dia, atau mungkin kalau gerakkan hatinya ya Allah dengan hidayahmu supaya dia menyesal, tobat, begitu ya. Nah itu silakan saja. Bukan kepada dia saja, siapa saja yang mungkin melakukan dosa kita doakan semacam itu, supaya menyesal, bisa tobat, pada akhirnya menjadi orang baik, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Alhamdulillah, mungkin cukup sekian saja ya. Iya, jadi memanjang lagi kalau sudah nambah ingat cerita. Baik, mungkin ya, cukup. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah, saya kembali ganti pada